Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Olan Channel. Nah, setelah kemarin aku sharing mengenai kehidupan di asrama, nah kali ini aku mau sharing mengenai fakta-fakta punya suami TNI. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu deh sama teman-teman. Teman-teman tuh tahu nggak sih apa singkatan dari TNI? Ayo yang bisa jawab, tolong jawab di komentar ya. Jangan sampai teman-teman tuh nggak tahu tuh apa kepanjangan dari TNI. Tentara Nasional Indonesia atau Tentara Negara Indonesia? Ayo, coba dong dijawab. Nah, jadi ya teman-teman, punya suami ya, orang sipil dengan anggota itu berbeda sekali ya kehidupannya. Mulai dari ya, yang udah aku jelasin di video sebelumnya, mulai dari kehidupan, terus ya cara apa ya, aktivitasnya, kerjanya udah beda gitu kan. Nah, kalau di lingkungan militer gitu ya, kita lihat dari sudut pandang militer, teman-teman tahu nggak sih siapa sih istri pertama TNI? Nah, sebelumnya aku pernah tuh bikin short ya, bikin video mengenai pertanyaan tersebut ya di TikTokku, di Instagramku, di Reels juga ada, dan banyak banget yang jawab ya, ada yang benar, ada yang betul gitu ya. Siapa sih istri pertama TNI? Ada yang menjawab NKRI, ada yang menjawab senjata, ada yang menjawab Ibu Pertiwi, ada yang menjawab ya istrinya lah gitu kan. Nah, kira-kira jawabannya bener apa sih? Nah, betul banget, yang betul yaitu istri pertama TNI ya, yaitu adalah senjata. Betul banget, yang namanya TNI jangan sampai kelepasan tuh senjatanya, atau bahkan sampai hilang senjatanya, apalagi kalau dalam perang, medan perang gitu kan. Kalau udah kehilangan senjatanya tuh udah wah parah banget sih. Nah, jadi misal nih teman-teman ada yang mau pengajuan, misal ini ada om-omnya nih yang kayak bercandain, loh Bu, tahu nggak ibu tuh istri keberapa gitu kan. Misalnya istri pertama, enggak, ibu tuh istri kedua. Loh kok iya? Nah, teman-teman jangan baper, jadi istri pertamanya yaitu senjata. Selanjutnya ya, kalau kita punya suami TNI gitu ya, ya ini tidak beda jauh sih sama orang sipil ya. Biasanya kebanyakan kalau seorang tentara tuh multi talenta teman-teman. Biasanya tuh bisa masak, bisa apa ya, belanja iya, beres-beres rumah iya, rapi iya, disuruh bikin kolam bisa, suruh benerin genteng bisa, suruh bikin taman bisa, suruh ambil rumput bisa, suruh apa namanya, buang sampah, ambil sampah juga bisa. Karena apa ya teman-teman, jadi tuh kalau di asrama gitu kan, setiap TNI selain dia berlatih gitu ya, berlatih senjata, olahraga, mereka itu juga punya jobs masing-masing. Kayak ibaratnya tuh jobsnya tuh pekerjaan yang berhubungan dengan lingkungan gitu loh. Entah itu bersih-bersih, bagian nyapu, bagian potong rumput, bagian bikin taman, renovasi, dan lain sebagainya. Jadi ada juga tuh yang bagian dapur, bagian masak gitu kan. Jadi apa ya, enak aja tuh loh, kalau enak aja gitu kalau kita tuh punya suami yang bisa masak gitu ya. Jadi tuh tidak mengandalkan kita aja, jadi tuh bisa buat gantian masaknya, bisa gantian bersih-bersih rumah gitu. Nah, selanjutnya kalau punya suami TNI, siap-siap aja nih teman-teman bakal ditinggal, entah itu di pagi buta, entah itu di malam hari ya. Yang namanya pekerjaannya itu bisa datang tiba-tiba. Misal nih kita lagi malam nih lagi istirahat, lagi quality time, nonton TV bareng, nah tiba-tiba dapat telepon tuh suami, harus kesini, harus ini, harus nyiapin ini. Nah, itu emang sudah apa ya, jadi pekerjaan mereka. Jadi kita sebagai istrinya tuh harus tahu apa itu pekerjaan suami kita, prioritasnya itu apa. Ya bukan berarti kita tuh gak diprioritaskan ya, tapi kita harus mengerti kondisi dan posisi suami. Kemudian yaitu cara unik ya, cara unik para TNI atau suami kita kalau memanggil teman atau bahkan seniornya. Nah, kalau manggil seniornya itu udah tahu ya, yaitu manggilnya dengan sebutan Bang. Kalau dengan temannya ya biasanya dipanggil nama-namanya sih. Kadang ada juga yang panggilan pot lah atau apa. Nah, kemudian kalau memanggil senior tapi lebih muda usianya, itu biasanya dipanggilnya
dengan emas. Kemudian fakta selanjutnya teman-teman, walaupun kelihatannya ya di luar saat pakai seragam suami kita itu terlihat gagah, terlihat tegas gitu ya, terlihat bahkan menakutkan gitu ya, tapi yang namanya juga TNI itu juga manusia ya. Kalau sudah kumpul keluarga, udah sama istri itu udah kayak apa ya, berbanding kebalik gitu loh, bisa 180 derajat tuh berbeda gitu ya, yang kayak di luar tegas, sangar gitu kan, tapi kalau sedang sama kita bisa kayak kalem, lucu, bahkan bisa bikin ngakak, gokil. Jadi apa ya, kita sebagai istri pasti tau lah suami kita tuh kalau lagi dinas sama lagi enggak tuh perbedaannya seperti apa. Itu konyol banget deh. Nanti kalau teman-teman sudah berkeluarga ya pasti bakal ngerasain hal tersebut. Nah, itulah beberapa fakta-fakta ya dari suami kalau punya suami TNI. Nah, di sini mungkin ada Ibu Persit ya mau nambahin kira-kira apa aja sih fakta-faktanya ya punya suami TNI selain harus siap ditinggal-tinggal, harus siap LDR. Bisa dong langsung komentar di bawah. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran nih, gimana sih rasanya jadi istri TNI atau punya suami TNI, atau mungkin teman-teman mau sharing, boleh banget langsung aja ya komentar di bawah atau DM di Instagram aku @wulandani. Insya Allah aku bakal balas DM teman-teman. Nah, cukup sekian ya. Jangan lupa untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya. Dan jangan lupa ya untuk di-share ke semua sosial media teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat teman-teman yang punya kisah menarik atau teman-teman ingin sharing, entah itu mengenai kehidupan dengan si doi TNI, ataupun soal pengajuan nikah, ataupun teman-teman mau sharing mengenai sakitnya endometriosis, hidrosalping, dan lain sebagainya, baik itu kisahnya happy ataupun sedih, dan menurut teman-teman itu harus di-sharing ya agar bermanfaat, boleh banget ya langsung aja kirim email ke sini nih. Di email aku, insya Allah aku bakal tayangin di segmen Storytime bareng Wulan. Aku tunggu ya cerita teman-teman.